Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 kita bisa melaksanakan pesantren kilat dengan tema hikmah puasa. Pada hikmah puasa ini kita akan membahas tentang pengertian puasa, kemudian macam-macam puasa, syarat puasa, dan hikmah puasa. Untuk pengertian puasa secara bahasa puasa adalah bisa diartikan puasa adalah saum. Menurut bahasa puasa artinya adalah saum, yaitu menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Macam-macam puasa. Macam-macam puasa ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib diantaranya adalah puasa Ramadan, puasa qada, puasa kifarat, puasa nazar, dan ada puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qada, dan puasa kifarat. Untuk puasa sunnah ada puasa Syawal diantaranya puasa Arafah dan puasa Senin Kamis. Untuk puasa wajib yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Seperti yang kita laksanakan sekarang itu adalah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua ada puasa qada. Puasa qada adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban yang sudah lewat waktunya. Contohnya, misalkan pada waktu puasa Ramadan sekarang ini kita ada yang batal nih, ada yang bolong karena sakit atau karena haid, itu harus diganti di lain hari. Itu seperti puasa qada, itu disebutnya puasa qada, mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Kemudian yang selanjutnya puasa kifarat. Untuk puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar sesuatu aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa itu yang pertama Islam. Yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat mampu berpuasa. Itu syarat wajib puasa. Nah, selanjutnya ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya, rukun berpuasa. Rukun puasa itu yang pertama niat untuk berbuka puasa. Niat untuk berpuasa. Insya Allah semuanya sudah pada hafal ya niat untuk berpuasa karena insya Allah semuanya sudah pada puasa dan bisa niat puasanya. Niatnya itu, niat untuk berpuasa itu adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat berpuasa. Kemudian menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu diantaranya adalah makan dan minum dengan sengaja. Kemudian muntah yang disengaja juga. Itu bisa batal puasanya. Berhubungan suami istri. Kemudian keluar darah haid dan nifas. Kemudian gila dan keluar cairan mani dengan sengaja. Itu bisa membatalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa itu diantaranya berdoa ketika berbuka puasa. Sudah bisa ya doa buka puasanya, insya Allah anak-anak ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini sudah pada bisa niat buka puasa. Kemudian memperbanyak sedekah.
Yang selanjutnya sholat malam. Sholat malam ini termasuk sholat tarawih ya. Dan selanjutnya tadarus. Tadarus itu adalah membaca Al-Quran. Selanjutnya, hal-hal yang merusak puasa. Hal-hal yang merusak puasa dan golongan yang boleh tidak berpuasa. Golongan yang boleh tidak berpuasa diantaranya orang yang sakit parah dan tidak kuat berpuasa. Orang yang sakit parah dan tidak kuat puasa itu boleh tidak puasa, tapi harus mengganti di lain hari. Setelah itu, setelah sembuh, setelah sehat, nanti di lain waktu itu harus mengganti. Kemudian ada lagi perjalanan jauh. Nah, perjalanan jauh ini sejauh apa? Sejauh 80 km lebih. Nah, kalau misalkan dari sini ke Panimbang 80 km enggak kira-kira? Belum ya, itu masih dekat. Jadi perjalanan jauh, boleh orang tidak berpuasa kalau perjalanan jauh dan niatnya bukan perjalanan jauhnya itu niatnya bukan untuk berbuat hal yang tidak baik atau bermaksiat. Kemudian wanita hamil atau sedang menyusui. Wanita hamil atau sedang menyusui boleh tidak puasa, tapi dengan niatnya bukan niat karena anaknya, tapi niatnya untuk kesehatan dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya orang tua yang sudah lemah. Orang tua yang sudah lemah itu boleh tidak berpuasa. Nanti tapi bisa diganti di kemudian hari. Nah, hal-hal yang merusak puasa. Hal-hal yang merusak puasa yaitu banyak, diantaranya melakukan perbuatan atau perkataan tercela seperti berkelahi, berdusta, menghina, hasud, dengki, menfitnah, dan lain-lain. Bu, kalau misalkan ada pertanyaan, bergosip itu merusak puasa kita nggak, Bu? Ya sama ya, bergosip juga merusak puasa kita. Kemudian sengaja melihat gambar yang mengandung nafsu syahwat. Dengan sengaja misalkan kita membuka laptop atau membuka HP, melihat gambar-gambar yang tidak baik untuk dilihat, yang mengundang nafsu syahwat kita, itu sama merusak puasa kita. Oke, selanjutnya puasa. Ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu diantaranya ada puasa Syawal. Puasa Syawal itu dilaksanakannya sesudah tanggal 1 Syawal. Cara mengerjakannya selama 6 hari berturut-turut. Setelah 1 Syawal itu setelah kapan, Bu? Nih, kita sekarang bulan Ramadan, kemudian nanti Lebaran. Nah, setelah Lebaran itu 1 Syawal. Setelah itu ada puasa 6 hari. Itu disebutnya puasa Syawal. Kemudian ada lagi puasa Arafah. Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan haji di padang sedang wukuf di padang Arafah. Kemudian ada lagi puasa Senin Kamis. Puasa sunnah Senin Kamis itu ada puasa yang dilaksanakan pada waktu hari Senin dan hari Kamis. Nah, sekarang selanjutnya ada waktu yang diharamkan untuk puasa. Waktu yang diharamkan untuk puasa itu yang pertama ada hari raya Idain. Maksud dari hari raya Idain ini adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ada lagi hari Tasyrik. Hari Tasyrik ini tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian ada hikmah puasa. Hikmah puasa ini sangat banyak yang bisa kita rasakan. Hikmah puasa, nah diantaranya dengan berpuasa kita dapat menjalin kebersamaan, terutama menjalin keakraban dengan keluarga. Ya, contohnya misalkan dengan buka puasa di rumah, sahur juga bersama. Yang tadinya biasanya makannya sendiri-sendiri, karena berpuasa kita bisa buka puasa bareng dengan orang tua atau sahur bareng. Itu bisa menjalin silaturahmi. Hikmah puasa juga diantaranya. Kemudian puasa juga dapat dijadikan sebagai terapi kesehatan. Nah, hikmah puasa juga yang kedua bisa dijadikan terapi kesehatan. Kemudian juga melatih kesabaran. Melatih kesabaran kita itu sudah termasuk hikmah puasa. Karena kan kita puasa dari pagi sampai sore, itu melatih kesabaran juga, melatih keikhlasan juga. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan puasa kita bisa jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat baik, misalkan beramal soleh, misalkan seperti tadarus, seperti yang Ibu bilang tadi, sholat tarawih, itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, berbanyak beribadah, intinya di bulan puasa ya. Baiklah, yang terakhir mungkin cukup sekian dari Ibu sanlat hari ini. Ibu ucapkan terima kasih.
Marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.